إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan hanya takwa dia takut sama orang tua, ada juga takwa takut mertua, ada takwa takut bini tua, kan ada juga kan. Berarti tidak takwa kepada Allah. Takwanya itu yang diminta oleh Allah dalam Quran, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu benar-benar membawa predikat sebagai orang muslim. Kenapa? Takwa ini adalah puncak dari predikat seseorang dalam derajat muslim. Dalam Islam ini, makomnya manusia, pengamal Islam atau umat Islam punya 3 martabat, 3 makom. Makom yang umum muslim, ya kita ini adalah tergolong orang-orang yang Islam. Apa Islam? Orang yang pertama ya yakin dengan aturan Allah yang ada. Kemudian kita menyerah dengan aturan tersebut, tunduk dengan aturan tersebut. Itu adalah orang yang tunduk aturan, itu namanya orang yang berserah diri. Aslim, hendaklah kamu menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Menyerahkan diri itu ya berarti siap tunduk dengan semua perlakuan yang dilakukan oleh yang berkehendak. Kepada siapa kita menyerahkan diri? Contohnya maling sudah ketangkep. Begitu sudah ketangkep, menyerahkan diri, maka tergantung yang nangkep sudah. Mau dipenjara kek, mau dipukulin, mau dikasih makan, tergantung yang nangkep. Ya kita tadinya kan liar manusia ini, kalau tidak dibimbing oleh Allah bisa lebih bahaya daripada hewan buas. Karena macan makan paling kijang 1. Tapi manusia kalau sudah kadung doyan, bukan hanya kijang 1, sapi bertrek-trek dimakan semua. Coba rampok, kalau sudah rampok peternakan sapi, berapa truk dibawa semua itu. Padahal yang dimakan aslinya hanya 1 piring. Tapi yang dibawa semua truk-trukan berapapun yang ada. Nah, seperti itulah manusia. Coba bajing, tahu bajing? Apa? Tupai. Makan kelapa habis berapa? 1 kan? Tapi kalau bajingan? Hah? Kalau bajingan bisa berapa truk itu? Itulah manusia. Makanya manusia itu kalau sudah kadung kalau sudah kadung tidak karu-karuan, tidak ada makhluk yang menyamai manusia, hatta iblis. Hatta iblis kalah dengan manusia. Itu.
Ya, sebelum saya masuk ke materi, dalam satu riwayat, pada suatu hari itu iblis datang ke Fir'aun. Kata iblis, pagi-pagi menghadap kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun ini punya kasyaf, tahu kasyaf? Jadi bukan orang bodoh Fir'aun. Iblis datang menyerupai manusia, Fir'aun tahu. Kalau yang datang itu setan, rajanya setan. Begitu iblis tanya, apakah Tuan Raja tahu siapa saya? Tahu. Siapa saya Tuan? Iblis. Tahu kalau iblis. Kemudian akhirnya iblis dengan senang hati karena sudah diketahui memuji Fir'aun dengan pujian setinggi-tingginya. Wah, Masya Allah, Anda benar-benar orang yang hebat di muka bumi ini. Saya, kata iblis, ribuan tahun sebelum Adam diciptakan aku sudah hidup. Sudah diciptakan dulu. Karena yang pertama kali diciptakan di alam pada zaman dulu itu adalah malaikat. Setelah ribuan tahun beribadah, malaikat digeser posisinya. Allah ciptakan iblis yang menjadi kakek moyang bangsa jin. Kemudian iblis yang ditunjuk menjadi imam para malaikat ibadah. Namanya Azazil. Jadi iblis itu julukan. Nama aslinya Azazil. Kemudian Azazil ini yang jadi imam ibadahnya para malaikat. Coba, imamnya malaikat, bukan hanya imamnya Masjid Haram, Pak. Imamnya malaikat. Jadi makmumnya Azazil. Bedanya malaikat dulu beribadah diimami malaikat. Allah ciptakan bangsa jin, disuruh makmum ke bangsa jin, malaikat mau. Tidak bertanya, langsung tunduk. Giliran bangsa jin ini harus lengser ke Prabon karena sudah sekian periode. Mau dilengserkan tidak mau. Usul minta 3 periode. Nah ini, kok ke situ? Ceritanya iblis begitu dulu. Waktunya lengser, tidak mau. Malaikat pun juga aslinya mempertanyakan dengan bagaimana Nabi Adam itu nanti. Karena mereka tidak tahu hakikatnya. Kemudian Allah ngasih tahu. Idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, saya menciptakan manusia sebagai khalifah. Apa khalifah? Wakil. Wakilnya Allah. Dan nanti bukan di surga. Memang aslinya Nabi Adam harus menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi. Jadi bukan buangan. Sehingga bahasa Nabi Adam dibuang dari surga ke bumi itu kurang tepat. Jadi Nabi Adam itu dilahirkan. Jadi surga zaman itu adalah inkubatornya. Karena kalau begitu selesai diciptakan langsung diletakkan di bumi yang ganas ini tidak akan kuat. Maka diletakkan dulu di surga sampai sempurna. Nah, kemudian kan sudah enak di surga. Ya, seperti bayi ada di dalam perut ibunya itu enak. Makanya tidak mau keluar aslinya. Maka Allah ciptakan kondisi. Sehingga setiap segala sesuatu perpindahan itu harus didahului dengan ini sunatullah. Dengan kondisi tidak nyaman. Ibunya harus kesakitan. Kontraksi ini dan lain sebagainya. Sehingga keluarlah seorang manusia dari rahim ibu ke muka bumi. Ketika Nabi Adam harus keluar ke muka bumi dari surga yang ya boleh dibilang inkubatornya,
agar supaya dia kuat, maka Nabi Adam tidak mau. Sudah kadung nyaman. Apalagi sudah dikasih istri di surga. Yang tambah hari, kalau di surga itu tambah hari tambah kinclong. Beda dengan di bumi. Kalau di bumi tambah hari tambah reot. Itu bedanya. Maka setelah itu Allah ciptakan kondisi. Jadi kalau memang surga yang abadi, tidak ada larangan di surga. Jadi surga yang sebenarnya tidak ada larangan apapun. Tapi karena surga itu inkubator dan nantinya Nabi Adam harus keluar, maka di situ ada larangan-larangan. Makanya Allah berfirman pada Nabi Adam, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Tapi ingat, wala taqrabas, awas kalian berdua jangan dekat-dekat. Jadi makan tidak boleh, dekat aja tidak boleh, apalagi makan kan. Nah, wala taqraba, kalian berdua tidak boleh dekat-dekat. Hadhihi syajar, ini pohon. Ya, dikenal dengan pohon huldi, pohon keabadian. Kalau dekat, fatakuna minal zalimin, kamu menganiaya diri kamu sendiri. Kemudian karena memang Allah akan memindahkan Nabi Adam ke muka bumi, maka dibuatlah dia lupa. Makanya manusia itu mahlul khata' wan diberi lupa oleh Allah. Jadi kalau ada orang saat ini masih belum mau sholat, belum macam-macam, karena dia diberi lupa dengan perjanjiannya ketika zaman Ruh. Zaman Ruh sudah berjanji kepada Allah. Dan akad alastu birabbikum. Kamu bagaimana? Sudah yakin percaya dengan Tuhan kamu? Maka seluruh arwah diwakili oleh ruhnya Rasulullah berikrar. Bala syahidnya. Ya Allah, kami percaya. Dan kami bersaksi. Makanya ketika lahir ke dunia, kita harus bersaksi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, setelah itu dibuat lupa, datanglah iblis. Itu. Yang mana iblis sudah dilaknat oleh Allah. Harus keluar dari alamnya para malaikat. Yang tadinya jadi imam sekarang tidak boleh, apalagi surga. Makanya kenapa kok iblis bisa masuk ke dalam surga itu? Karena itu bukan surga yang nanti. Jadi surga lain yang memang diciptakan oleh Allah untuk manusia pertama. Biar bisa bertahan hidup di tempat yang aman. Kemudian datanglah setan yang ngaku malaikat Jibril. Ya, karena menyerupai malaikat Jibril, tertipulah Nabi Adam. Termasuk juga ya dalam wujud ular. Maka panjang ini ceritanya. Ya, di Jawahirul Ma'ani itu panjang ceritanya. Setelah itu ya Nabi Adam dipengaruhi sampai dia lupa dengan perjanjiannya kepada Allah, tidak boleh dekat-dekat. Bukan hanya tidak dekat, dimakan. Kenapa? Itulah memang pohon keabadian di mana orang itu memang kalau harus abadi dalam arti kehidupannya di muka bumi. Sehingga Nabi Adam karena makannya belum selesai dikit, ya nyangkut di sini, jadilah jakun. Nah, sementara Siti Hawa ini perempuan memang yang banyak ngajak laki-laki korup itu istrinya asli. Kenapa? Udah ditekan. Akhirnya apapun diperbuat demi sang kekasih. Nah, Siti Hawa dimakan nyangkut di dadanya kanan kiri, sehingga sampai sekarang menjadi hiasan bagi perempuan dan seterusnya. Maka akhirnya mereka harus turun ke muka bumi karena sudah melanggar aturan
makan. Kok makan? Dekat aja nggak boleh. Termasuk zina, perintahnya wala taqrabu zina. Dekat aja nggak boleh, contohnya dekat ngelihat-ngelihat. Makanya Islam menjaga objek zina yang paling aneh ini perempuan. Makanya perempuan harus berpakaian yang menutup aurat. Tidak boleh ngeprat-ngeprat. Sekarang pakai kerudung, tapi bajunya ngepres, sehingga lekuk-lekuknya kelihatan semua. Saya tanya, walaupun yang tua-tua ngelihat kayak gitu seneng enggak, Pak? Lo yang tua aja sih seneng, gimana yang muda, kan gitu kan? Itu sudah termasuk takorrub dengan zina, mendekatkan diri dengan perbuatan zina karena telah memakai pakaian yang lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Kenapa? Ya lekuknya itu bagi laki-laki segalanya. Kalau laki-laki tidak pakai baju biasa. Kenapa? Karena ketertarikan perempuan pada laki-laki tidak seperti laki-laki dengan perempuan. Dan seterusnya.